Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, para thalabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat agung, dilapangkannya hati kita, dilembutkannya hati kita untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan tentang hadis-hadis Nabi SAW, wabil khusus hadis-hadis yang berkaitan tentang adab, akhlak, zuhud yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bulughul Maram. Dan betapa besar perhatian dari para ulama tentang adab, akhlak, khususnya bagi seorang penuntut ilmu. Ya, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah kitab, ya, syarah dari Kitabul Jami', yaitu bab terakhir dari kitab Bulughul Maram. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhias, menghiasi dirinya dengan akhlak, menghiasi dirinya dengan akhlak yang karimah. Selain dia berilmu, selain dia berakidah yang lurus, maka kita pun juga dituntut untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, karena itu menjadi buah tersendiri dari apa yang kita pernah pelajari. Maka kita harus praktekkan, kita harus buktikan. Tetapi sebelum mewujudkan, sebelum beramal, maka kita pun juga harus mempelajarinya, mengilmui terlebih dahulu sebelum beramal. Jadi yang pertama berilmu, kemudian yang kedua beramal. Nanti pada suatu saat kita pun juga akan diwajibkan atau dianjurkan untuk mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Setelah kita pelajari tentang cabang-cabang dari kebaikan atau cabang-cabang dari sedekah, yang mana sebagaimana yang kita sampaikan bahwa apa yang dikeluarkan oleh seseorang, baik itu berupa harta, baik itu berupa amal soleh, perbuatan baik kepada saudaranya, dalam bentuk apapun, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang melakukan atau sedang mensodakohi dirinya sendiri. Jadi yang diuntungkan itu bukan orang lain saja. Ketika kita meringankan beban orang lain, yang diuntungkan itu bukan hanya orang lain saja, tetapi kita pun juga diuntungkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apa saja, Ya kebaikan itu tidak harus memberikan uang. Sedekah itu tidak harus memberikan uang.
Ya, insya Allah kita akan sebutkan kelanjutan dari cabang-cabang kebaikan yang kita bisa harapkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-28 ya. Dari babul birri wasilah. Dari bab berbuat baik dan menyambung silaturahmi, ini menyisakan 2 hadis lagi atau 3 hadis lagi ya. Setelah itu kita masuk pada bab zuhud dan wara. Ya, baik. Siapa yang belum pernah membaca meskipun hanya sekali? Hah? Sudah semuanya ya? Pernah semuanya? Ya sudah. Coba zikri dibaca hadis yang ke-28. Hadis man nafasa an mu'min. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan turabid dunya sallallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muhsin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi akhrajahu Muslim. Iqra. Dari Al-makna. Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari berbagai kesusahan dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan satu kesusahannya di antara berbagai kesusahannya di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang berhutang, niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menuturkan seorang muslim, maka Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara. Baik. Hadis yang ke-28 yaitu hadis tentang anjuran untuk menghilangkan kesusahan, memudahkan urusan, menutupi aib dan menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Jadi dalam hadis ini setidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 sifat utama seorang muslim. Ya, antum kasih judul 4 sifat utama seorang muslim. Ya. Kurang lebih ada 4 sifat utama seorang muslim yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan salah satu, ya disebutkan di sini dalam bentuk mufrad, ya bentuk tunggal, qurbah, ya satu kesusahan seorang muslim, ya tentunya yang melapangkan atau yang menghilangkan kesusahan ini siapa? Yang dihilangkan adalah seorang muslim. Yang menghilangkan siapa? Muslim yang lainnya. Ya. Jadi hadis ini sebagai pembatas. Man di sini artinya adalah seorang muslim, tidak semua orang. Ya. Jadi orang kafir tidak berlaku, orang musyrik tidak berlaku. Jadi ini hanya berlaku untuk sesama muslim saja. Ya, perlu diperhatikan ini. Ya, karena orang-orang yang berbuat kebaikan sementara keyakinan dia tidak meyakini akan adanya Allah dan Rasulnya, tidak mengimani Allah dan Rasulnya, maka sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun amal solehnya, maka dia tidak akan diterima. Ya, sebagaimana dulu
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Ya, Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang terkenal dermawan. Ya, suka menjamu tamu. Dan ini kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan orang Arab itu suka ngerumpi, suka mengundang tamu ke rumahnya. Tetapi Abdullah bin Jud'an ini, ya, dia adalah orang yang lebih daripada itu. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Tetapi Abdullah bin Jud'an itu tidak seperti orang Arab yang lainnya. Ya, jadi diceritakan bahwa jamuan makan yang ditata oleh Abdullah bin Jud'an ini, jadi cara mengambilnya itu harus naik tangga terlebih dahulu. Saking tingginya, saking banyaknya. Dan itu Abdullah bin Jud'an siapkan untuk tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, apakah kebaikan Abdullah bin Jud'an ini mendapatkan balasannya di akhirat? Maka jawaban Nabi tidak. Ya. Makanya benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan ketika nanti kami hadapkan amal-amal yang pernah manusia kerjakan di dunia, ternyata di antara amal manusia nanti ketika berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Ini adalah amal soleh, ya, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jadi ini berlaku hanya antara sesama muslim. Ya. Yang pertama adalah barang siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari berbagai kesusahannya di dunia, apa balasannya? Naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah balas dengan apa? Menghilangkan satu kesusahannya di antara berbagai kesusahan di akhirat. Ya, satu kesusahan, ya, itu nanti akan dimudahkan atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesusahan yang ada di akhirat. Dari kesusahan-kesusahan yang dialami nanti ketika di yaumil qiyamah. Ya. Dan jangan antum gambarkan, ya, jangan sampai terbesit dalam hati antum, wah ini cuma 1:1. Ya, satu kesusahan dunia dibalas dengan satu kesusahan yang ada di akhirat yang dihilangkan. Ya, tentunya ini perbandingannya sangat jauh. Ya, kalau misalnya kita hanya menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, di akhirat kita juga akan dihilangkan kesusahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kesusahan yang ada di akhirat ini jauh lebih sulit. Bagaimana ketika antum nanti dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Ya. Ketika itu manusia itu pada khawatir. Bahkan kita dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang pertama tidak beralas kaki, yang kedua tidak berpakaian, kemudian yang ketiga dalam kondisi belum dikhitan. Ya, tanpa sehelai pakaian pun yang menempel pada diri kita. Kok bisa khusyuk, Ustaz? Kan itu berarti kita saling melihat aurat masing kita. Ya, manusia tidak akan mendulikan itu semuanya. Ya, karena manusia sedang menanti keputusan dari Rabb-nya. Setelah itu, ya, masih ada mizan. Setelah mizan masih ada sirat. Ya, tentunya mizan sebagaimana yang kita bahas kemarin, segala amalan yang pernah kita lakukan akan ditimbang. Ya, kemudian ketika kita menyeberangi sirat, ada orang itu berbekal dengan cahaya yang mungkin ukurannya itu hanya sekuku kita. Ketika melewati jembatan, yang mana jembatan tersebut ya lebih tipis daripada rambut, ya sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat, ya kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud. Ya, jembatan atau sirat seperti lebih tipis daripada rambut seseorang, lebih tajam daripada pedang. Kemudian di kanan kirinya ada kalalib, ada pengkaitnya yang siap mencoba cabai ya seseorang ketika melewati sirat tersebut.
Ya, ada orang yang berbekal melewati sirat tersebut dan keadaan sirat adalah gelap sekali. Ya, ada orang yang berbekal ya cahaya hanya seukuran kuku saja untuk menerangi jalannya, tetapi dia selamat. Ada orang yang harus tercoba capek badannya, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kira ya ketika kita meringankan beban orang lain, ketika kita berusaha untuk yang memberikan keringan kepada orang lain, itu balasannya ya seperti yang ada di dunia. Tidak. Ya Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang berhutang. Ya, mu'sir di sini adalah orang yang berhutang. Ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum dia nanti diberikan kemudahan urusan-urusannya nanti di akhirat, di dunia pun Allah akan bayar kontan. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ya, sebelum dia mendapatkan balasannya di akhirat, di dunia Allah bayar kontan. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang yang berhutang kepada antum, ya sepertinya orang ini ya tidak ada harapan untuk bisa melunasinya. Ya, maka nanti akan disebutkan ya oleh penulis ada beberapa tafsiran dari kata yassar, ya memudahkan, ya dari orang-orang yang mempunyai hutang. Ini sifat yang kedua. Adapun sifat yang ketiga, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi, apa yang ditutupi adalah aib-aibnya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, kalau tadi hutang, ya memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, balasannya dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya. Begitu juga orang yang berusaha untuk menutupi aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia sebelum nanti di akhirat Allah juga akan tutupi aib-aibnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu fi aunil 'abdi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba. Maka al 'abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ya, baik. Ada beberapa kosakata yang mungkin perlu kita pahami ya dari hadis ini. Ya, karena kosakata yang ada di dalam hadis, kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya kita terjemahkan dengan letter luck sebagaimana kita terjemahkan dengan bahasa Arab sehari-hari kita. Ya, tidak. Tetapi di sana ada makna yang lebih mendalam. Ya, contoh misalnya dalam hadis ini dikatakan nafasa. Ya. Artinya kalau kita terjemahkan ya secara letter luck, ya, ini dari kata nafasa. Artinya apa? Melegakan pernafasan. Ya. Kalau ditasydid fa-nya nafasa, itu berarti barang siapa yang melegakan pernafasan seseorang, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Ya. Tapi maknanya bukan seperti itu. Tetapi makna yang lebih dalam dari hadis ini adalah menghilangkan kesusahan dan kesulitan atau kesulitan. Ya. Jadi kalau secara lughawi, nafasa artinya melegakan pernafasan. Dan memang orang yang diringankan atau dihilangkan permasalahan atau kesulitannya, nafasnya jadi lega. Ya. Maka Nabi SAW menggunakan lafaz yang satu ini. Kemudian ada juga kata kurbah, ya, kurbatan atau kurbatun dalam hadis tersebut, yang artinya adalah mengganggu jiwa dan menggelapkan hati, seakan-akan benda ada yang menyumbat dalam pernafasan seseorang. Ya, sebuah kesusahan yang mana kesusahan tersebut mengganggu jiwa seseorang,
dan menggelapkan hati seseorang, maka ini maknanya qurbatun. Ya, ini makna dari qurbah. Kemudian pada lafaz hadis yang lainnya, yaitu man yassara ala mu'sirin. Apa artinya? Barang siapa memudahkan, ya, urusan orang lain yang berhutang. Maka penulis menjelaskan bahwa memudahkan urusan orang lain dalam berhutang itu bisa diwujudkan pada 3 hal. Ya. Makna memudahkan orang yang berhutang itu bisa diwujudkan pada 3 hal. Yang pertama adalah membebaskan pembayaran hutang. Ya, udah kamu tak bebaskan. Ya. Karena dulu kamu minjemnya untuk daftar ulang, anakmu masuk pesantren. Ya, mudah-mudahan ini sebagai amal soleh bagi saya, amal jariah bagi saya. Ketika anakmu nanti sukses, ketika anakmu nanti bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka sebagai amal jariah saya bebaskan hutangmu. Ini makna yang pertama. Ya, memudahkan orang lain yang berhutang maknanya adalah membebaskan hutangnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghibahkan piutangnya. Ya. Jadi antum harus paham ya, ada istilah hutang, piutang. Kalau hutang ya berarti orang lain menghutang kepada kita. Kalau piutang yaitu uang yang dihutang. Ada hutang, piutang. Ya. Kalau hutang yaitu uang yang kita pinjam misalnya dari orang lain. Kalau piutang berarti uang yang dipinjamkan. Menghibahkan piutangnya, menghibahkan atau menghadiahkan uang yang dipinjam. Kalau pertama kali dibebaskan tadi. Kemudian yang kedua ini dihadiahkan. Ya, ini sama-sama kebaikan. Ya. Dan ini masuk pada lafaz man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini ya, yaitu memberikan tambahan tempo secukupnya. Ya, memberikan tambahan tempo secukupnya. Artinya seharusnya hari ini dibayar, ya sudah. Karena kamu belum beres urusan-urusan yang lain, maka tak kasih tempo 1 pekan lagi atau mungkin 1 bulan lagi. Ini juga masuk pada lafaz man yassara ala mu'sirin. Ya. Jadi yang pertama apa? Membebaskan. Yang kedua menghibahkan atau menghadiahkan. Yang ketiga memberikan tambahan tempo. Ya. Ini semuanya masuk pada kata man yassara ala mu'sirin. Kemudian lafaz yang selanjutnya adalah sataro, yasturu. Artinya menutupi atau membatasi. Ya. Sataro dalam hadis ini adalah menyimpan aib atau dosa orang yang terhormat dan bermartabat. Ya. Jadi yang disimpan atau yang ditutupi aibnya adalah orang yang terhormat, orang yang bermartabat, orang yang mempunyai reputasi baik. Ya, jadi tidak semua orang yang kita harus tutupi aibnya, tidak. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita berusaha untuk menutupi aib orang yang terhormat. Ya, artinya orang itu terhormat. Tidaklah seseorang mengenal orang tersebut kecuali baik. Yang kedua bermartabat. Dia punya kedudukan sosial. Ya. Dia seorang anak Ustadz Fulan, misalnya seperti itu. Ya, yang mana banyak orang mengambil manfaat dari beliau. Ya, maka orang ini bermartabat. Ya, atau orang yang terkenal mempunyai reputasi baik. Ya, artinya orang ini, ya, saya tidak kenal beliau kecuali orang itu baik bagi saya, bahkan kepada teman-temannya. Ya.
Maka yang seperti ini dianjurkan untuk apa? Ditutupi aibnya. Ya, ditutupi aibnya. Ya. Jadi dalam hadis ini maka Nabi SAW menyebutkan tentang 4 sifat utama seorang muslim. Yang pertama yaitu menghilangkan kesulitan. Ya. Kalau seandainya kita mengaku seorang muslim, ya, maka seorang muslim itu identik dengan sifat yang pertama ini. Suka menghilangkan kesulitan orang lain. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah memudahkan hutang orang lain. Ya. Dan terwujud pada 3 hal yang kita sebutkan tadi. Ya, imma baik itu dengan membebaskan atau menghadiahkan atau memberikan tempo yang secukupnya. Ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Ya, kalau seandainya ada orang yang berhutang kepada kita, kemudian kita lihat kok dia masih dalam keadaan sulit, apalagi mikirkan hutang, bayar hutang ke kita. Anaknya dua-duanya tahun ini masuk sekolah, daftar ulang juga belum lunas, misalnya seperti itu. Maka antum wajib, ya bukan wajib ya, ini sebagai jariah antum, ya sebagai amal jariah antum, maka memberikan tempo yang secukupnya. Ya, atau mungkin antum bebaskan, itu malah jauh lebih baik. Itu sifat yang kedua, yaitu suka memudahkan urusan orang lain yang berhutang. Kemudian yang ketiga adalah yang menyimpan aib seorang muslim. Ya. Orang yang terkenal baik, orang yang terkenal kehormatannya, mempunyai nama baik. Maka yang seperti ini tidak boleh kita sebarkan aibnya. Ya kecuali kalau seandainya ada orang yang misalnya dia dulu punya masa lalu. Ya. Dia dulu punya masa lalu. Nah, misalnya ada orang yang dulunya pelaku riba misalnya. Ya, mungkin dia seorang rentenir atau dan lain sebagainya. Kemudian dia bertaubat. Setelah bertaubat, ternyata pada saatnya nanti setelah dia bertobat, ternyata orang tersebut mengulangi perbuatan yang sama. Ya, maka dalam hal seperti ini, ya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, maka ya kita harus menjauh dari kemungkaran yang sedang dia lakukan. Ya, kita menjauh darinya karena dia sedang melakukan sebuah kemungkaran yang dulunya pernah dia lakukan. Kalau itu kemungkaran yang sudah terjadi pada masa lampau dan dia benar-benar bertaubat, maka sudah nggak ada perlunya antum membuka aib dia, nggak ada maslahahnya antum membuka aib dia, karena dia sekarang sudah bertaubat. Ya, sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha, berjanji tidak mengulanginya lagi, meskipun sekarang dia harus misalnya ya dodol dawet, dodol es cendol misalnya. Kalau dulu dia penghasilannya banyak, tetapi dia tahu penghasilannya itu dari penghasilan yang haram. Kemudian karena dia bersungguh-sungguh bertaubat, maka dia mencari jalan-jalan rezeki dari yang halal. Ya, maka dalam hal seperti ini tidak boleh. Tetapi kalau seandainya dia bertaubat, mengulangi lagi, bertaubat, mengulangi lagi, ya maka kita menjauh darinya. Karena apa? Karena dia sedang melakukan kemungkaran. Kalau seandainya ada orang yang tanya kepada kita dan kita tahu tentang ilmunya, maka kita beritahu pada orang tersebut, kalau si fulan dia seorang muslim, tetapi sekarang ini dia sedang melakukan kemungkaran. Ya, kita walak dengan kemusliman dia, tetapi kita barok, berlepas diri dari kemungkaran yang dia lakukan. Ya, baik. Kemudian ada juga orang yang mungkin dia pelaku kemaksiatan atau pelaku orang yang sesat misalnya ya, dan dia bangga dengan kesesatan yang dia lakukan, dia bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka dalam hal seperti ini wajib seorang muslim untuk mengingkarinya. Ya, diingkari kalau bisa. Yang pertama disebutkan ya falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau seandainya kita mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, maka kita ubah. Kalau tidak bisa, fabilisani, dengan nasihat. Kalau seandainya tidak bisa, ya, kalau seandainya tidak bisa, maka dengan hati kita. Ya, itu selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi
dalam keadaan seperti itu, apalagi kalau seandainya orang tersebut ya sengaja menampakkan kemaksiatannya, sengaja menampakkan penyimpangannya di khalayak ramai, maka kita pun juga akan kita dituntut untuk nahyul munkar di hadapan orang lain. Karena kesesatannya atau penyimpangannya sudah terlanjur tersebar, maka kita pun cara mengangkat atau menghilangkan penyimpangan yang diterima oleh orang lain yaitu dengan cara di hadapan orang yang banyak. Ya, kalau hanya setiap person saja yang kita datangi, ini tidak akan mengubah sebuah kemungkaran. Ya, jadi tidak serta merta seseorang kita tutupi aibnya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan akilu dzawil hayati atharatihim. Ya, kata Nabi, tutupilah kesalahan atau maafkanlah kesalahan orang-orang yang mempunyai reputasi baik, nama baik. Ya, jadi kalau seandainya terkenal dengan kebaikannya, suatu saat tidak menutup kemungkinan ana sendiri, antum nanti pasti suatu saat akan menemui ketergelincirannya. Ya, tetapi sikap seorang muslim yang baik ketika dia mengenal saudaranya baik, ketika dia mengenal saudara dia termasuk orang yang terhormat, bermartabat dan lain sebagainya, maka dia tetap menjaga aib saudaranya. Jangan sampai tersebar. Ya. Karena tidaklah dikenal orang tersebut melainkan kebaikan pada dirinya. Kemudian sifat yang keempat adalah yaitu ketahuilah bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka sifat sejati seorang muslim yang keempat adalah dia suka menolong hambanya. Ya, dia suka menolong hambanya. Nabi SAW mengatakan afdalul a'mal. Ya, afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Ya, kalau seandainya kita tahu kita tidak mampu mengerjakan amal soleh yang diperintahkan oleh Nabi atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak amal soleh yang paling utama, amal soleh yang paling dicintai, amal soleh yang pahalanya lebih besar daripada yang lainnya, maka ini yang kita kerjakan. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang amalan yang paling utama. Yang pertama adalah idkhalus surur, memasukkan rasa senang, gembira pada hati seorang muslim atau seorang mukmin. Kasauta auratahu au asba'ta jaw'atahu. Kemudian yang kedua yaitu engkau bisa memberikan dia pakaian yang bisa menutupi auratnya atau makan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, artinya seseorang ini kayaknya kok yang pakainya ini aja. Ya udahlah, ana hadiahkan pakaian ini buat antum, gunakan untuk sholat, gunakan untuk misalnya bermajelis. Ya. Maka hal-hal yang semacam ini dia sudah memberikan pakaian kepada seorang yang beriman, begitu juga dia memasukkan kesenangan pada diri seorang yang beriman. Maka ini termasuk amalan-amalan yang paling utama. Ya. Kemudian yang terakhir para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita bahwa seorang muslim dia bisa melakukan di antara hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, dan disebutkan di antaranya ada 4 hal. Ya, maka seorang mukmin harus perhatian dengan 4 hal tersebut. Ya, ini amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai, amalan yang bisa mendatangkan maslahah besar ketika nanti kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal yang disebutkan yang meringankan urusan seorang muslim pada hari kiamat nanti yaitu dengan 4 amalan ini. Ya, wallahu taala alam. Ya, insyaallah kita cukupkan dengan 1 hadis ini. Ya, tersisa 2 hadis lagi yaitu berkaitan tentang babul birri wasilah.
yaitu bab kebaikan dan menyambung silaturahmi. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.